Kenapa kau lama sekali? Iya, tadi aku mengumpulkan data-data penting. Apa? Lihat, ini perincian data yang berhubungan dengan kasus mas kawin selama 6 bulan. Nah, ada 95 kasus menyatakan bahwa keluarga yang menuntut mas kawin masuk penjara. Jadi secara tidak langsung, keluarga Tarun menuntut mas kawin. Lihat saja, aku akan menuntut Suresh, mereka. kita tidak punya bukti kan? Bukti? Aku punya. Aku tidak akan bertindak tanpa bukti. Lihat ini. Ayo lihat, lihat. Aku bersumpah demi minumanku. Aku tidak mau bertemu dengan pria seperti dia. Dia menghentikan pesta pernikahan dan minta mas kawin. Dia sangat keterlaluan. Kami datang ke pernikahannya Pragya. Tiba-tiba ibu pengantin pria meminta aula pesta sebagai mas kawin. Kalau Sarla menolak, dia mengancam akan membatalkan pernikahan itu. Orang seperti itu seharusnya dipenjara. Pragya, ada banyak saksi mata. Mereka sudah siap bersaksi di pengadilan nanti. Orang gendut itu pasti akan dipenjara. Lalu anak mereka yang bernama Tarun akan dipenjara selama 11 tahun. Aku bersumpah, lihat saja. Aku tidak ingin membuat orang masuk penjara. Ini telepon. Kenapa? Karena mereka tidak penting untukku. Tapi aku senang kau memperhatikanku. Terima kasih ya. Aku melakukan banyak hal untukmu. Aku begadang semalam suntuk berbicara pada semua orang, merekam dan menemukan urutan Untuk pemotongan. membuatku senang? Tidak, aku tidak lakukan semua ini untukmu. Pragya, ayolah. Mereka berbuat salah. Seharusnya mereka dihukum. Aku sangat mendukung keadilan. Kalau kau memberikan mas kawin pada mereka, aku pasti akan menuntutmu juga, oke? Oke, kita pergi. Ayo. Letakkan saja di luar. Ada 21 Hati-hati ya. keranjang. Masih ada lagi. Masih ada kotak berisi makanan manis di ruangan. Iya baiklah. Sarla, kamu tenang saja. Masih ada 4-5 klien yang sudah memesan aula. Jadi kerugiannya bisa ditekan. Kita tidak akan rugi. Soal pemesanan kita pikirkan nanti. Masalah itu tidak usah khawatir. Aku punya beberapa teman pemilik toko. Mereka bilang kita akan mendapat jumlah yang lumayan untuk ini. Kenapa kau cemas? Kau tidak akan rugi. Aku tidak cemas masalah kerugian. Yang aku cemaskan, aku sudah merancang semuanya demi anakku. Sarla, sudahlah kau jangan menangis. Kau sudah menangis semalaman. Baiklah, aku tidak akan menangis. Ini ambil daftarnya. Jual benda-benda ini dengan harga yang mereka tawar. Baiklah. Aku akan segera ke aula. Baiklah. Bibi mau teh? Tidak usah. Bibi, apa 4-5 pemesanan itu akan menutup kerugian kita? Iya. Baiklah. Ada apa? Bibi bilang apa? Apa 4-5 pemesanan itu akan menutup kerugian kita? Iya. Bukankah aula itu atas namamu? Setelah suaminya meninggal, ayah meminta Sarla untuk mengelolanya. Kenapa kau bertanya soal itu? Memangnya apa kepentingannya? Saudarimu banyak mendapatkan uang. Kalau atas namamu, kenapa mereka yang mendapatkan uang? Apa kau pernah mendapatkan keuntungan? Tidak kan? Pergi dan ambil berkas-berkas aula itu. Apa kau gila? Dia mengelola bisnis aula pernikahan dengan baik. Tapi itu kan atas namamu. Lalu kalau atas namaku akan menjadi milikku? Iya. Coba kau pikir. Dia punya 2 putri. Dia harus menikahkan keduanya. Dia mengatasi biaya pengeluarannya. Bagaimana dengan keluarga kita, ha? Kau hanya memikirkan anak-anaknya. Bagaimana dengan anak kita? Kau hanya diam saja. Kalau begitu, biar aku yang bicara dengannya. Tunggu dulu. Pernikahan anaknya telah dibatalkan. Aku akan bicara padanya saat yang tepat. Kita harus bicara dengannya sebelum kita pulang. Aku ingin tahu apa dia bisa mengatakannya. Pragya. Pragya. Selamat ya Pragya. Aku tidak bisa datang ke pernikahanmu kemarin. Aku sangat minta maaf. Tidak apa-apa, tapi... Selamat untukmu ya. Aku... Kenapa sudah masuk kerja? Kan baru kemarin kau menikah. Apa tidak ada yang menggantikan pekerjaanmu? Ini bukan soal orang pengganti. Pragya, maskaramu berantakan. Coba kulihat ya sebentar. Coba sini kulihat.
Nah, sudah beres. Sekarang sudah lebih bagus. Sekarang lanjutkan. Cepat, ayo. Baiklah. Aku akan segera kembali. Kita tidak sadar maskaranya berantakan, tapi dia malah menyadarinya. Maskaranya tidak berantakan. Mungkin maksudnya Suresh. Karena semua orang bertanya soal pernikahanku, aku harus memberitahu mereka. Tolong dengarkan. Kalian bertanya soal pernikahanku kan? Lupakan saja, topik itu membosankan. Selain itu, sudah waktunya masuk kelas. Kita harus segera pergi sampai nanti makan siang ya. Apa yang sudah kau lakukan? Apa yang kulakukan? Apa kau menakuti semua orang? Jangan salah menduga, aku tidak menakuti mereka. Aku hanya menjelaskan pada mereka. Tentang apa? Kalau kau pergi kuliah untuk belajar, bukan bertanya soal urusan pribadi. Tidak apa-apa. Ayo. Ayo kita pergi. Apa yang kau periksa? Sudah aku bilang kami belum membongkar barang-barangnya. Aku bisa membeli barang-barang ini dengan diskon 20%. Sudah aku bilang, kami belum sempat menggunakan barang-barang itu. Iya, tapi kami tidak bisa menerima barang-barang yang sudah dibeli. Karena pernikahan putrimu dibatalkan, maka aku rasa... Tunggu dulu, kami tidak perlu simpatimu. Diskonmu tidak akan menghilangkan kesedihan. Jadi sekarang kau keluar dari rumahku. Sarla, sudah tenanglah. jangan ikut campur. Rumahku cukup besar untuk bisa menampung semua barang-barang ini. Sekarang kau pergi dari sini. Duduklah, duduk. Duduk saja. Aku mau bicara duduk dengan dulu, biar aku bicara dengannya. Tenang. Bagaimana ini? Ayo. Tapi aku kan cuma mengatakan... Kita bicara di luar. Diskon 20%. Ibu. Ya ampun, kau tidak apa-apa, nak? Tentu saja, Bu. Sarla, aku dapat uangnya. Dia menerima tawaran kita. Tentu saja. Kecemasanmu tidak beralasan. Simpan baik-baik ya. Aku akan mengatasi benda-benda di luar. Jangan menangis lagi. Ingat itu ya. Ibu kelihatan habis menangis. Tidak, Bu. Ibu tidak boleh menangis. Ibu, aku akan pergi dengan teman-temanku. Kenapa? Biarkan temanmu menunggu. Kau harus lakukan sesuatu. Ambil uang ini. Pergilah ke Bunti untuk bayar hutang. Dan tebuslah ornamen yang sudah ibu gadaikan kemarin ya. Ibu, suruh saja Ibu kakak. bilang, kau saja yang lakukan. Baiklah. Suresh, Bulbul membawa uang dalam jumlah besar. Dia pasti akan segera membawa ornamennya. Aku akan merasa tenang kalau kau bisa pergi bersamanya. Tidak aman kan membawa uang sebanyak itu? Tapi kalau kau sibuk tidak apa-apa. Tidak, Bi. Aku tidak sibuk. Aku akan pergi dengan Bulbul. Suresh, tasnya taruh di sini. Oh, ayo, iya. Baik. nanti kau bawa. Hati-hati ya. Bulbul, aku tunggu di luar ya. Oke? Apa? Dia sangat membosankan, tidak berguna. Pria macam apa dia? Sudah diam. Dasar anak cerewet. Ada apa, Bu? Ibu tidak apa-apa. Kau tidak apa-apa, nak? Tidak apa-apa, silahkan duduk, Bu. Ibu ambilkan teh Ayo ya. duduklah. Hei, Bulbul. Apa yang kau lakukan? Sedang telepon, tidak lihat apa? Bulbul, jangan. Bulbul, matikan skuternya. Apa? Ada konser Ingat, Abi. kita bisa mendapat kecelakaan. Cepat, matikan teleponnya. Tunggu sebentar, biarkan aku bicara. Bagaimana kau bisa tahu? Di laman penggemar. Bulbul, tolong. Wah, iya. Bulbul, Ayo pesan dengarkan aku. tiketnya. Kita bisa ditilang nanti. Tunggu sebentar ya. Tolong matikan. Kenapa? Kenapa kita ditilang? Karena dilarang menelepon saat kita berkendara. Oh iya? Iya. Tapi kenapa kau tidak pernah ditilang saat kau sedang memarahi anak-anak? Dengar, Bulbul. Tidak mungkin. Aturan ini untuk keselamatan kita. Sekarang matikan. Baiklah. Matikan motornya sekarang. Baiklah. Kau puas? Ya, tentu. Bagus. Ya, Puja. Seharusnya begini Iya, dari tadi. ini Suresh. Sekarang bicaralah sepuasmu. Tolong beritahu aku. Apa kau selalu seperti ini? Atau kali ini berbeda? Apa maksudmu? Kita sudah sampai. Itu tempatnya. Ayo turun. Kita bicara lagi nanti.
Kenapa kau parkir skuternya di sini? Parkir di sana, nanti bisa macet. Kenapa tidak kau saja yang parkir? Ini? Tunggu. Bulbul, apa yang kau lakukan? Ayo parkirkan. Bulbul, dengarkan aku dulu. Memangnya apa masalahmu? Kau tidak bisa menjaga milikmu dan kau menjatuhkan skuterku. Apa tanganmu tidak sakit? Mataku saja benar-benar perih melihatmu. Minggir, biar aku parkirkan. Aku heran, dari mana datangnya orang-orang sepertimu? Ayo! Hati-hati, masih panas. Oh, Sarla, aku akan merindukan teh yang kau buat selama ini. Kenapa harus pergi secepat ini? Tinggallah beberapa hari lagi. Aku juga ingin tinggal di sini beberapa hari. Tapi anak-anak di rumah sendirian. Sebentar lagi mereka ujian. Lakukan satu hal. Kalian semua harus datang ke tempat kami saat liburan nanti. Anak-anak pasti akan senang. Oh iya, kalau tidak bisa datang saat libur musim panas, datanglah saat akhir pekan saja. Iya. Paman, aku bungkuskan makan siang. Aku buatkan kari kentang dan puris kesukaan Paman. Tidak perlu repot-repot. Paman sudah kenyang. Hanya 4 jam perjalanan. Paman akan makan di jalan saja. Nanti perutmu sakit kalau makan di luar. Pragya sudah memasak untukmu dengan penuh rasa cinta. Sekarang kau makan dulu. Ya sudah, gulung 1 untukku. Baiklah. Kau ini. Sini berikan, biar aku yang membawanya. Ini, makanlah puris ini. Rasanya pasti sangat enak. Ibu? Kau sudah pulang? Ini perhiasannya. Sudah kau periksa? Iya, Bibi. Sudah kami periksa lagi. Baiklah, Sures duduk dulu ya. Ibu, Ibu juga harus periksa. Duduk. Kau sudah pulang? Iya, tugasku sudah selesai. Itu juga karena dengar Sures. Bicaranya pelan-pelan. Apa sih yang kau suka darinya? Sudah kubilang ratusan kali itu tidak benar. Oh iya? Saat kusebut namamu, wajahnya langsung berbinar-binar seperti sebongkah berlian. Bicaranya pelan-pelan, kami ini hanya teman. Wow, teman? Setiap pasangan berkata mereka hanya berteman. Oh iya, apa kau pernah mendengar pria dan wanita tidak pernah bisa menjadi teman? Mereka bisa saling jatuh cinta. Alah. Diamlah, kau terlalu banyak bicara. Pergilah sana keluar. Bibi, aku mau pergi. Tapi kan... Sures, tunggu, makanlah puris dan kari kentangnya. Sures, tunggu, makanlah puris dan kari kentang. Pragya, aku sudah kenyang. Ini masih hangat. Ayo, akan kugulungkan. Iya. Ambillah. Baiklah. Oh ya, Sures. Terima kasih ya. Apa? Kenapa berterima kasih? Kau sudah pergi jauh dengan Bulbul untuk mengambil perhiasannya kembali. Ini kan karena Bibi yang menyuruhnya. Bagaimana aku bisa menolaknya? Sudahlah, tidak usah berterima kasih lagi padaku, ya. Kenapa? Sudahlah. Dalam cinta, tidak ada kata maaf maupun terima kasih. Hanya aku mencintaimu. Oh ya, apa kau sudah nonton film apa, Nek? Maini Pyar Kiya. Maini Pyar Kiya. Aku tidak suka menonton film, terutama saat mereka menarik 33% pajak hiburan. Tunggu, Bulbul. Yang benar adalah, di dalam persahabatan tidak ada kata maaf maupun terima kasih. Aku sudah menonton film ini, dan kau pun harus menonton ulang. Jadi yang benar persahabatan, bukan cinta. Terima kasih, Pragya. Makanannya sudah disiapkan? Iya. Bagus sekali. Kabir, Pragya sudah menyiapkan makanannya. Aku lupa membawa acarnya. Mana acarnya? Sini. Iya, ini. Sayang, maaf ya. Kalau tidak pakai acar rasanya tidak akan enak. Tolong dirapikan lagi ya. Oh iya, acarnya mana? Sudah semuanya. Jangan apanya lagi yang repot-repot. belum? Ayo sini. Sarla, Ada apa? aku ingin bicara Katakan saja, ayo. tentang aula itu. Ada apa dengan aulanya? Sarla, aula itu terdaftar atas nama aku kan? Aku ingin aulanya untukku. Aku ingin sekali mengelolanya. Itu milikku kan? Tunggu sebentar. Kenapa tiba-tiba hari ini
Kau baru mengingat kalau aula itu adalah milikmu. Setelah ayahmu meninggal, kau bahkan tidak ingat kondisi aula tersebut. Dia memperbaikinya. Dia yang mengurus semuanya. Dan dia melakukannya sendirian. Kemana saja kau saat itu? Dia pergi dari satu rumah ke rumah. Hanya untuk mempromosikan aula tersebut. Tapi kenapa sekarang? Tiba-tiba kau mengakui kalau aula itu adalah milikmu. Bibi, jangan memotong pembicaraan. Dia bukan anakmu. Biarkan saja mereka berdua yang menyelesaikannya. Masalahnya ini berkaitan denganku. Ibu mertuaku berhak untuk ikut campur masalahku. Dia sudah seperti ibu kandungku. Jadi aku rasa tidak ada yang salah dengan itu. Tolong, jangan salah paham dulu. Tapi setelah kematian orang tua, anak laki-laki lah yang menjadi pewaris. Aku tahu kau menangani aula itu dengan sangat baik. Kau pasti telah menghabiskan banyak uang kan? Tapi itu adalah milik anak laki-laki dalam keluarga. Bukan kesalahan kita kalau putra ibu mertuamu tidak meninggalkan warisan untukmu. Anak-anak kami juga bertambah besar. Dan anak-anaknya akan mewarisi harta miliknya. Kau tidak bisa begitu saja menghilangkan haknya. Aku mohon cobalah untuk mengerti, Sarla. Kau telah berbuat banyak. Dan sekarang, biarkan aku menangani aulanya. Dia telah... Maksudku begini, kami telah bicara dengan pengacara. Kami punya suratnya. Kau harus menyerahkan akte kepemilikannya. Sarla, aku menantu di sini. Dan aku tidak akan bicara banyak. Jika masalah ini tidak cepat diselesaikan, kita hanya punya satu pilihan. Kita selesaikan di pengadilan. kau akan ke pengadilan. Apa kau sudah gila? Kau ini adikku, adik laki-lakiku. Tidak masalah siapa pemilik akte itu. Aku tidak mempermasalahkan itu. Kau ingin surat-suratnya? Ayo jawab aku. Ambillah. Aku tidak peduli. Tidak ada anggota keluarga laki-laki di sini. Hanya kau yang laki-laki. Kau pasti sudah memutuskan. Datanglah besok dan ambil semuanya. Kenapa tidak menginap lagi malam ini? Agar besok kau bisa mengambil berkas-berkasnya. Kami tidak bisa menginap lagi. Kami harus menemui pengacara. Kami akan kembali besok. Semoga bahagia. Sampai jumpa anak-anak. Kabir, tunggu. Makanan ini sudah disiapkan dengan acarnya. Semuanya sudah lengkap. Ayo bawa, ambillah. Bawalah. Ayo bawa. Nanti kalau makan di luar perutmu bisa sakit. Hati-hati ya. Semuanya akan baik-baik saja. Apa kau tidak mau tidur? Tidurlah. Sudah larut, kenapa tidak tidur? Oh, maaf. Aku lupa. Bagaimana kau akan tidur selagi Pragya masih terbangun? Sudah, cukup. Tutup mulutmu. Pragya. Kenapa dia terlihat sangat gelisah? Pernikahannya dibatalkan kemarin, bagaimana mungkin dia tidak gelisah? Tidak. Dia gelisah karena hal lain.
Bagaimana mungkin kau tahu asal tebak? Tidak. Kemarin dia terlihat tegar. Hari ini tampak begitu rapuh. Pasti ada sesuatu yang terjadi dengannya malam ini. Maaf, aku tidak mengganggumu kan? Tidak, kenapa kau kemari malam-malam begini? Kenapa kau kelihatan cemas? Tidak ada apa-apa, aku... Jangan-jangan kau cemas karena keluarga peminang. Tidak usah khawatir, mereka tidak akan diampuni. Mereka telah didakwa atas tuduhan... Tidak, Sures, tidak. Ini karena hal lain. Hal apa? Kalau ini soal masalah keluarga dan kau tidak ingin bicara, ya tidak apa-apa. Tidak, Sures. Ini tentang keluargaku. Kenapa aku tidak mau cerita padamu? Siapa itu? Tidak ada siapa-siapa. Ayo masuk, Bibi. Ayo. Tapi seperti suara Sures. Tidak, Bibi melihat Sures dalam mimpi Bibi. Paman mengatakan pada ibuku kalau dia ingin aulanya.